semuanya, saya Evelyn. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih peran media YouTube dalam tingkat penyebaran pesan ancaman terorisme di Indonesia. Nah, jadi pertama-tama media online mungkin saat ini tidak asing lagi nih di telinga kita tentunya. Bahkan media ini sangat dikonsumsi oleh masyarakat besar. Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web internet. Secara luas, media online ini adalah segala jenis media yang bisa diakses melalui internet, berisikan teks, foto, video, dan suara berbasis internet. Salah satu contoh media online yang digemari para khalayak saat ini adalah YouTube tentunya. Nah, YouTube dapat dikatakan sebagai alat yang efektif dalam media hiburan dan bahkan informasi. YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar gerak dan bisa ditonton secara langsung. Ada berbagai kemudahan yang dapat ditemukan seperti contohnya mengupload dan membagikan pengalaman pribadi kita masing-masing kepada orang lain tentang tutorial kerajinan, bahkan dapat juga menonton film nih. Namun tak jarang juga jika media ini digunakan secara negatif seperti sebagai alat penyerangan dalam suatu individu atau kelompok. Nah, seperti yang akan saya bahas mengenai terorisme melalui YouTube. Nah, terorisme itu apa sih? Jadi, terorisme itu merupakan sebuah kata yang simpel tapi sangat menakutkan bagi kita. Teror atau perbuatan yang menimbulkan ketakutan atau keresahan pada masyarakat. Target dari terorisme ini adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Dan unsur utama terorisme ini adalah penggunaan kekerasan. Dari hal di atas mengenai terorisme dan media online, saya akan menjelaskan nih mengapa dan bagaimana terorisme ini dapat berkembang dengan dibantu media online. Seperti pada kasus pengeboman di Bali pada tahun 2002, pada kasus itu menjadi topik utama dalam berbagai media sehingga menjadi sorotan di masyarakat Indonesia loh. Dengan keluarnya berita ini, sebagian masyarakat sangat takut dan resah jika kasus bom ini terjadi lagi di wilayah Indonesia. Berita tersebut bahkan sampai ke luar negeri yang membuat terkejut dan menakutkan bagi mereka. Berita tersebut tersebar melalui media online yang dimana media tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. YouTube merupakan media online yang besar dalam penggunaannya, karena setelah kita teliti kembali nih, jumlah konsumen pada penggunaan YouTube tersebut sangat banyak. Mungkin karena hal inilah akhirnya para terorisme di dalam maupun luar negeri menggunakan media YouTube ini dalam menyebarkan pesan ancaman atau teror kepada masyarakat luas dan menggunakan media YouTube ini sebagai alat untuk berperang. Akibat dari berita tersebut, tak sedikit masyarakat nih yang mempercayai berita yang tak pasti kebenarannya tersebut. Lalu selanjutnya ada beberapa kasus terorisme di seluruh dunia yang akan saya bahas juga tentunya. Seperti kasus yang berikut, yaitu pengadilan Turki memblokir Twitter dan YouTube karena menerbitkan foto seorang sandera yang ditangkap saat pengepungan bersenjata. Saat itu, pemblokiran ini diterapkan karena gambar penyanderaan yang beredar di media sosial tentunya. Ada 3 orang tewas dalam penembakan saat polisi menggerebek gedung saat dilakukan usaha penyelamatan. Sebelum pemblokiran situs internet, pemerintah Turki telah bertindak dengan membredel koran yang menerbitkan foto selama pengepungan tersebut nih. Selain itu, ada juga berita di CNN Indonesia yang dihebohkan dengan video aksi teroris di Sarinah menyebar di YouTube dan Twitter tentunya. Dari berita tersebut dapat dijelaskan jika pengaruh media online dalam penyebaran berita atau informasi sangat besar dikonsumsi masyarakat, serta penyorotan dalam media online khususnya media YouTube dapat dikatakan lumayan berpengaruh nih karena dengan adanya gambar dan audio yang mendukung dalam penyampaian pesan sehingga akan timbul sensasi ketakutan karena suara yang dimunculkan seolah-olah tuh kita ada nih di tempat kejadian tersebut. Kurangnya informasi dan ketakutan melapor dari masyarakat membuat pesan-pesan teror yang dilakukan oleh para teroris ini terus berjalan sampai sekarang. Kita sebagai masyarakat seharusnya bisa mencegah hal tersebut dengan cara melaporkan pemberitaan tersebut kepada para pengawas ITE
agar ditindaklanjuti. Selain itu, janganlah kita mempercayai kabar palsu tanpa adanya fakta yang valid. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kecanggihan teknologi dan kecepatan informasi saat ini, baik media sosial atau YouTube, sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi kita juga harus memperhatikan kembali nih fungsi-fungsi dari setiap media tersebut, seperti YouTube sebagai tempat hiburan dan informasi, bukan sebagai alat penghancur bagi kehidupan masyarakat. Nah, itu dia nih, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo guys, buat kalian yang mau kuliah di tempat yang strategis, nyaman dengan jurusan kekinian, kalian bisa langsung aja nih untuk merapat ke Stisi Widuri. Dijamin gak bakal bikin kantong kalian boncos loh guys. Kalian juga bisa daftar online di widuri.ac.id, atau kalian juga bisa aja nih langsung WhatsApp ke nomor 0812 8282 4868. Dan juga jangan lupa follow kami di Linktree kuliah di sini. Kalian bisa loh langsung email aja nih ke email kita, yaitu di redaksi@faktual.id. Dan juga untuk kalian jangan lupa follow